Selamat pagi, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Apa kabar semuanya? Baik, sehat? Dan tentunya saya percaya setiap kita, karena kita anak Tuhan, kita diberkati oleh Tuhan. Sehingga setiap kita dalam kondisi baik, sehat. Karena saya lihat dari senyuman-senyuman yang luar biasa, ada sukacita dalam kehidupan saudara dan saya, itu kemurahan Allah yang Tuhan berikan kepada setiap kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebelum kita bicara lebih lanjut, mari kita sama-sama menghadap hadirat Tuhan dan kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, kami anak-anak-Mu datang di hadapan Allah. Kami mengucap syukur untuk kemurahan Tuhan, serta anugerah Allah yang Kau berikan buat kami, karena kami dalam keadaan baik pada saat ini, kami dalam keadaan sehat, dan kami boleh bersama-sama berkumpul di tempat ini Tuhan. Makasih Tuhan, kiranya saat ini Tuhan Engkau menguatkan kami, Engkau menghibur kami, Engkau mengajar kami dan mendidik kami. Supaya kami menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan dan hormat akan Allah. Terima kasih ya Bapa, berbicaralah Engkau kepada kami, urapi mulut bibir kami, supaya kami bersama-sama boleh mendapatkan berkat. Layakkan mulut kami Tuhan, Engkau pakai pagi hari ini. Makasih sekali lagi Tuhan, urapi kami dengan kuasa Roh-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari-hari ini masih terasa suasana Paskah dalam kehidupan setiap kita. Kalau saya lihat di media sosial masih banyak ucapan-ucapan selamat Paskah, selamat Paskah, buat satu dengan yang lain, buat saudara seiman, juga mungkin rekan-rekan sekerja. Suasana Paskah masih sama-sama kita rasakan, saudara yang kasih. Kenapa? Karena hari-hari ini masih dalam perenungan-perenungan kita menikmati kasih Allah yang nyata kepada setiap kita. Bahwasanya Tuhan sudah ditangkap dan pada akhirnya harus mati di atas kayu salib. Saudara yang kasih, menjadi pengorbanan Tuhan yang terakhir. Dia harus mati di tiang salib untuk saudara dan saya. Terlepas daripada itu, saudara yang kasih, kita harus bangga. Kita punya Tuhan. Sudah mati di atas kayu salib. Dan hari yang ketiga, Dia bangkit dari antara orang mati. Yang berarti Tuhan kita, Tuhan yang hidup. Ya, ada sukacita besar dalam kehidupan setiap kita. Bahwasanya kita menikmati anugerah Allah. Dan menikmati kasih yang nyata kepada setiap kita. Bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup. Kalau Tuhan kita Tuhan yang hidup, berarti Dia mendengar suara saudara, mendengar pujian saudara, mendengarkan suara saudara dan doa saudara. Saya kira Tuhan tidak cukup hanya mendengar doa saudara, pujian saudara. Tetapi hari-hari ini Tuhan punya tugas yang luar biasa, yaitu menjawab semua doa saudara dan saya yang kita naikkan bersama di hadapan Tuhan. Kita patut mengucap syukur, Tuhan mau mendengar. Dan mengucap syukur, Tuhan mau menjawab semua doa dan harapan kita. Saudara yang kasih, apa yang tidak kita pikirkan, yang ada tidak ada di benak kita, yang tidak kita bayangkan, semua disediakan oleh Allah, dijawab oleh Allah kepada setiap kita. Bukankah kasih Tuhan itu luar biasa buat saudara dan saya? Dan hari ini pun kita bisa menikmati dan anugerah Allah Tuhan nyatakan, kita boleh berkumpul bersama di tempat ini. Saudara yang kasih, luar biasa kasih Tuhan kepada saudara dan saya. Saudara dan saya adalah orang yang sudah terbebas dari dosa dan salah yang kita lakukan, yang kita kerjakan. Dikuduskannya dengan darah Tuhan. Diampuni oleh Dia karena kasih-Nya. Dan kami harap doa dan harapan kita selalu dijawab oleh Tuhan. Terima kasih. Kalau kita memperhatikan kehidupan setiap umat manusia hari-hari ini, begitu luar biasa, ya. Nah, kita orang percaya dengan Tuhan, kita hidup di dalam kerajaan Allah. Kita diajarkan bahwasanya kita harus hidup dalam budaya-budaya kerajaan Allah. Ya, banyak hal diajarkan kepada setiap kita. Sekarang tergantung kita mau melakukan, kita mau melaksanakan budaya tersebut sehari-hari, iya atau tidak, tergantung saudara dan saya. Terima kasih dalam Tuhan,
pada hari ini pun juga Tuhan berikan suatu pelajaran untuk kita. Supaya kita bisa melangkah bagaimana cara kita hidup di dalam kerajaan Allah. Dan hari ini kita belajar. Belajar kepada siapa? Selain belajar kepada Tuhan, juga kita belajar ke salah satu umat Tuhan yang luar biasa. Siapa itu? Kehidupan daripada Daniel, saudara kasih. Cerita ini cerita yang tidak asing buat saudara dan saya. Ya, yang mungkin berkali-kali saudara mengenal kisah cerita yang sangat heroik. Dia dimasukkan dalam gua singa. Anak-anak kega, anak-anak sekolah minggu mengetahui siapa itu Daniel. Oh, Daniel adalah orang yang dibuang di dalam kandang singa, tetapi tidak dimakan oleh singa. Kenapa? Karena ditolong oleh Tuhan. Kata anak-anak kita sering kasih. Tetapi saya percaya itu ada anugerah Allah diberikan kepada Daniel. Daniel adalah orang yang luar biasa. Orang yang diberkati Tuhan. Orang yang selalu taat kepada Tuhan. Dan saat ini kita sama-sama belajar memperhatikan kehidupan Daniel. Terlepas dia terkenal masuk dalam gua singa. Saudara yang kasih, kalau saudara dan saya melihat firman Tuhan dalam kitab Daniel pasal yang ke-6, kita akan membaca ayat yang ke-4 dan yang sampai ke-6, saudara yang kasih. Tentunya ayo sama-sama kita simak ayat demi ayat di dalam kitab yang akan kita baca, yaitu Daniel pasal yang ke-6, ayat yang ke-4 sampai pada ayat yang ke-6. Firman Tuhan berkata demikian, saudara yang kasih. Maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja. Karena ia mempunyai roh yang luar biasa dan raja bermaksud untuk menempatkan atas seluruh kerajaannya. Kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan. Tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun atau sesuatu kesalahan, sebab ia setia dan tidak ada didapati sesuatu kelalaian atau sesuatu kesalahan padanya. Ayat yang terakhir, maka berkatalah orang-orang itu, kita tidak akan mendapat suatu alasan dakwaan terhadap Daniel ini kecuali dalam hal ibadahnya kepada Allahnya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, saat itu Daniel bersama-sama hidup dalam pemerintahan Raja Darius. Raja Darius memiliki kerajaan yang sangat besar, sangat luas. Ya. Usia Darius pada waktu itu umur 62 tahun. Dia punya rencana yang luar biasa, yang cemerlang. Kenapa? Dia akan mengangkat ya kepala-kepala dalam setiap kota di negaranya mereka atau di kerajaan mereka. Ada 120 orang yang akan diangkat menjadi ketua atau pemimpin di daerah-daerah atau di kota-kota tersebut. Mungkin kalau bahasa saya mungkin dia angkat menjadi bupati-bupati di kota-kota tersebut. Ya. Tapi rupa-rupanya nggak cukup dengan 120 orang yang diangkat jadi bupati. Ya. Tapi dia akan mengangkat 3 orang pemimpin atau wakil atau apa bahasanya? Atau ya menteri-menteri lah gitu ya di dalam kerajaan daripada Darius. Ada 3 orang menteri untuk memperhatikan di 120 kota itu jangan sampai ada kecolongan. Kecolongan apa? Mungkin tentang pajaknya, tentang setorannya. Mungkin ada di antara 120 kota ini yang mengadakan korupsi dan sebagainya. Dia mengangkat 3 menteri. Satu di antaranya adalah Daniel itu sendiri. Saudara kasih. Nah, pertanyaannya, kenapa Daniel dipilih oleh raja menjadi orang yang percaya kepercayaannya? Nah, Daniel ini orang yang dikasihi oleh raja tersebut, saudara yang kasih. Ya, Daniel ini dicintai oleh Darius itu sendiri. Diperhatikan, dia sayang sekali kepada Daniel. Padahal dia punya kepercayaan yang berbeda, saudara yang kasih. Mungkin pada waktu itu dia suatu raja yang sangat toleran, saudara yang kasih. Dia tidak melihat agama dan ras. Padahal dia orang yang berbeda, saudara kasih. Sukunya berbeda.
Ya, dia percaya dengan Allah di surga, sedangkan raja dan prajuritnya semuanya di mana-mana dia percaya kepada berhala-berhala. Tapi raja ini mengasihi Daniel. Saudara kasih, kenapa dia mengasihi Daniel? Ini yang perlu kita sama-sama belajar, saudara kasih. Apa gerangan yang terjadi dalam kehidupan Daniel? Kita belajar bersama-sama. Firman Tuhan bercerita dengan ayat yang kita sama-sama baca, saudara kasih. Bahwasanya firman Tuhan berkata kepada setiap kita tanpa kecuali pada saat ini, karena Daniel adalah orang yang sangat penting, disayang dan dicintai oleh Raja Darius. Karena apa dia mencintai Daniel? Itu sama-sama yuk kita perhatikan di dalam kehidupan daripada Daniel. Di dalam firman Tuhan yang tertera di dalam kitab Daniel pasal yang ke-6 di dalam ayat yang ke-4, sering kasih saudara memperhatikan. Maka Daniel itu melebihi para pejabat tinggi. Luar biasa. Sering kasih. Ya. Daniel orang yang luar biasa, saudara kasih. Firman Tuhan mengatakan, maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja. Ya. Rupa-rupanya Daniel orang yang luar biasa. Ya. Dia memiliki suatu, dia orang berdedikasi tinggi. Ya, saya perhatikan atau saya membaca, saya lihat juga di KBBI ya, sering kasih. Bahwa dedikasi tinggi ini berarti pengorbanan tenaga, pikiran, waktu, ya, demi keberhasilan suatu tujuan yang mulia. Yang artinya bahwa Daniel ini betul-betul bekerja dengan luar biasa di kerajaan tersebut. Ya, dia memperhatikan dengan baik, dengan seksama tugas yang dipercayakan kepada mereka. Tugas yang diemban oleh Daniel dikerjakan dengan baik dan benar. Sehingga raja senang, bersukacita melihat orang satu ini dan memberikan kepercayaan yang lebih kepada Daniel. Dia orang yang berdedikasi tinggi kepada raja. Sering kasih. Dan kerinduan apa yang ada di dalam hati Daniel itu dilakukan dengan baik. Dan raja ini memperhatikan dengan baik dan seksama. Karena tugas dan pekerjaannya begitu luar biasa dan baik, menyenangkan hati raja. Dan ada kata-kata tentunya seringkali yang tidak asing bagi saudara dan saya. Tidak ada keberhasilan tanpa pengorbanan. Seringkali memang betul. Kalau kita mau berkorban, maka keberhasilan itu akan ada dalam kehidupan setiap kita. Suatu perjuangan seringkali, yaitu pengorbanan waktu, pikiran, dana, dan macam-macam. Dan dia melakukan tugasnya dengan fokus dan benar seringkali. Dia teliti seringkali. Karena dia orang yang luar biasa. Dia sangat loyal kepada raja. Dia jujur seringkali dalam tugas mereka. Apa yang dilakukan oleh Daniel menyukakan hati sang raja. Berdedikasi yang luar biasa. Kalau firman mengatakan Daniel ini melebihi para pejabat tinggi. Berarti dia orang paling atas seringkali. Ya. Paling atas, paling berdedikasi, loyal dalam pekerjaannya. Ya. Tidak pernah terlambat tentunya. Ya. Kalau dia tugasnya jam 8 pagi mungkin sebelum itu sudah datang. Kalau mungkin pulangnya jam 3 sore, dia mungkin pulangnya bahkan sampai malam. Sering kasih. Dia diperhatikan sedemikian rupa oleh raja. Sering kasih, ada kisah cerita sering kasih. Suatu perusahaan, suatu saat empunya perusahaan, dia kontrol ke perusahaan tersebut. Dia kaget, semua sudah gelap gulita, dia dikawal tentunya dengan security, tapi salah satu kantor masih terbuka, masih ada nyala lampu, padahal jamnya sudah mendekati jam 10 malam. Dia begitu melihat, dia alangkah terkejutnya. Salah satu staf kantor, dia bekerja sampai malam. Dia masuk, dia tanya, kenapa kamu belum pulang? Oh iya Pak, selamat malam. Saya lagi ngontrol keuangan Pak. Ya kok sampai malam? Ya karena belum selesai, saya lakukan sampai malam. Tapi seharusnya kamu kan sudah pulang jam 3. Nggak apa-apa Pak. Yang penting pekerjaan saya baik
dan selesai tuntas. Oh begitu. Saudara yang kasih. Hati pemimpin itu senang melihat dedikasi daripada stafnya tersebut, saudara yang kasih. Tentunya menyukakan pemilik dari para perusahaan itu. Demikian juga apa yang dilakukan oleh Daniel, menyukakan hati raja. Yang kedua, saudara yang kasih, dalam ayat 4b, karena ia, yaitu Daniel, mempunyai roh yang luar biasa, saudara yang kasih. Dalam kehidupan Daniel, dipenuhi oleh roh, diurapi oleh roh. Roh siapa, saudara yang kasih, yang luar biasa? Saya percaya, kalau saya bertanya pada saudara, yang roh yang luar biasa adalah roh Tuhan. Dan roh yang luar biasa itu mengurapi hidup Daniel. Saudara yang kasih. Banyak cerita dalam kehidupan Daniel, orang yang luar biasa. Ada raja memiliki suatu mimpi-mimpi yang siapapun tidak bisa mengungkap. Memberikan pengertian orang pintar-pintar, ahli-ahli nujum dan sebagainya juga didatangkan untuk mengartikan arti dari mimpi. Tetapi tidak ada seorang pun yang sanggup menerangkan mimpi daripada raja. Ternyata yang sanggup, saudara yang kasih, adalah Daniel. Setelah Daniel maju, dipanggil yang raja, raja katakan, nanti akan saya kasih pakaian warna ungu, warna keagungan, warna kebesaran di negara itu atau di kerajaan itu. Nanti akan berikan kalung yang besar, tentunya kalung emas buat Daniel. Tetapi Daniel apa katakan? Maaf raja, jangan katakan itu dulu. Yang penting kita bicara dulu apa arti mimpi raja. Setelah mimpi diartikan, dijelaskan, maka begitu sukacita hati raja. Hal-hal yang tersembunyi dia mampu mengungkapkan. Kenapa bisa mengungkapkan hal-hal atau rahasia-rahasia tersebut? Karena ada roh Allah ada di dalam hidup mereka. Saudara yang kasih, bukankah hal ini yang luar biasa, saudara yang kasih? Kalau roh Allah ada di dalam dirinya, ya, kalau roh Allah ada dalam diri saudara dan saya, ada ayat yang mengatakan, saudara yang kasih, bahwa jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ayat ini digenapi, saudara yang kasih, buat saudara dan saya. Berarti roh Allah harus ada menyelimuti umat Tuhan. Warga kerajaan Allah dipenuhi oleh roh daripada Allah itu sendiri. Roh yang luar biasa itu menyelimuti, menutupi, mempengaruhi, membungkus kehidupan setiap umat kerajaannya. Seperti Daniel. Saudara yang kasih. Siapapun orangnya yang diurapi oleh roh Allah, saudara yang kasih, maka di ayat 4c juga mengatakan, saudara yang kasih, dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya, saudara yang kasih. Ya. Karena ia mempunyai roh yang luar biasa dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Seakan-akan kerajaannya mau diserahkan kepada Daniel itu sendiri. Karena Daniel orang yang luar biasa. Sangat meyakinkan hati raja. Menyenangkan hati raja atas kebaikan dan kejujurannya. Sering kasih. Kehidupan Daniel tidak neko-neko. Sering kasih. Ya. Tidak neko-neko. Tidak mabuk-mabukan. Tidak kumpul-kumpul setiap hari di pinggir-pinggir jalan. Ngobrol sama kiri kanan dan sebagainya. Tetapi orang yang luar biasa, orang yang dipenuhi roh ini selalu dipakai oleh Tuhan. Dan masa depan mereka seperti ayat yang kita baca, saudara yang kasih. Ada seseorang yang sudah memperhitungkan kehidupannya di masa-masa yang akan datang. Berarti masa depan Daniel penuh dengan harapan. Dan kita sebagai warga kerajaan Allah, apabila kita setiap saat menghadirkan roh itu dan ada di dalam kehidupan setiap kita, saya yakin, saya percaya roh itu akan menolong setiap kita, dan roh itu akan memberikan janji buat saudara dan saya di masa-masa yang akan datang ada damai sejahtera di dalam kehidupan setiap kita tanpa kecuali. Saudara yang kasih,
Maka dari itu hadirkanlah roh Allah itu dalam hidup saudara. Terima kasih. Hanya jangan hari Minggu saja, Tuhan hadirlah Engkau dalam hidup saya. Karena saya datang ke rumah Tuhan dan berbicaralah dalam hidup saya. Tidak cukup, saudara yang kasih. Dan biarlah roh Allah setiap hari menguasai setiap kita tanpa kecuali dimanapun saudara ada, saudara yang kasih. Karena roh Allah itu akan menyelamatkan saudara dan saya. Yang akan membimbing kehidupan kita dalam setiap langkah kita, saudara yang kasih. Roh Allah mengasihi saudara dan saya. Saudara yang kasih. Terlepas juga dia orang yang berdedikasi tinggi, dia orang yang diurapi oleh roh Allah, saudara yang kasih. Tentunya ada rencana-rencana Allah yang lain yang besar kepada Daniel, juga kepada saudara dan saya. Saudara yang kasih, di dalam ayat yang ke-5a berkata, kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan, tetapi mereka tidak mendapatkan alasan apapun atau sesuatu kesalahan, sebab ia itu setia. Saudara yang kasih, Daniel orang yang setia, saudara yang kasih. Dia orang yang diurapi Allah, dia setia kepada Allah. Orang-orang mencari kesalahan di dalam hidup mereka dan kesalahan itu tidak didapatkan. Dan kenapa orang-orang pada mencari kesalahan Daniel? Karena orang-orang itu akan menjatuhkan Daniel. Rekan-rekan sekerja berencana untuk menjatuhkan Daniel. Ya, rekan-rekan mereka juga punya keinginan untuk dikasihi oleh rajanya. Tapi rupa-rupanya juga rekan-rekan mereka mengetahui bahwa Raja Darius sangat mencintai Daniel. Muncullah pikiran-pikiran yang buruk dalam rekan-rekan sekerja daripada Daniel, dan rekan-rekannya ingin menjatuhkan Daniel supaya kebaikan raja itu berpindah atau berpihak kepada mereka. Tetapi dia mencari kesalahan daripada Daniel, tidak ia dapatkan. Ia setia, saudara yang kasih, kata firman. Tentunya dia taat, dia patuh kepada rajanya, ya. Dan dia hormat kepada raja. Ini hal-hal yang perlu kita tiru, kita contoh dalam kehidupan setiap kita, saudara yang kasih. Ya, hubungannya sangat dekat dengan rajanya, yaitu Daniel dan rajanya. Mungkin dia sering bertemu, ngobrol bareng tentang, ya, berbicara tentang pribadi, mungkin juga tentang rajanya. Raja itu sendiri mungkin tentang kerajaannya, apa yang terjadi, karena kerajaan dari kerajaannya sangat besar, saudara kasih. Hubungannya dekat inilah yang muncul dalam hati raja, mencintai Daniel. Walaupun dia suku yang berbeda, memiliki kepercayaan yang berbeda, saudara kasih. Tapi raja tidak pernah melihat keyakinan orang tersebut, tapi yang jelas ada kecocokan di dalam hidupnya untuk berteman, berkawan, kerja bareng dengan Daniel, saudara kasih. Saudara kasih, Daniel hidup saling dengan rajanya. Mungkin saling mengisi, saling mendoakan. Ya, itu yang dia melakukan. Dia, hati mereka berpaut kepada raja. Terpaut menjadi satu ikatan dengan raja. Tuhan pasti memperhatikan kehidupannya. Hidup dalam pengabdian, tidak didapati kelalaian-kelalaian apapun dalam kehidupan Daniel. Sehingga rekan-rekan bingung dengan alasan apa untuk menjatuhkan Daniel. Dia mulai berpikir, kehidupan Daniel apa sih yang mereka lakukan setiap hari. Usaha rekan-rekan mereka untuk menjatuhkan Daniel cukup memusingkan kepala, saudara kasih. Karena dia orang yang setia. Setia kepada raja, dia setia kepada Tuhan. Saudara kasih. Dakwaan terhadap Daniel ini kecuali dalam hal ibadahnya kepada Allahnya. Dia setiap hari di tempat tinggalnya, di ruang lantai atas, ruang terbuka, disitulah dibangun tempat dia bertemu dengan Tuhan. Dia ibadah kepada Tuhan.
Saudara yang kasih dalam Tuhan, rencana yang buruk yang dilakukan oleh rekan-rekan sekerjanya, karena ada iri hati yang ada dalam hati mereka. Dia tidak suka melihat bahwasanya Daniel dikasihi oleh raja. Pada akhirnya pada waktu suatu saat Daniel berdoa di atap rumah, di lantai 3, ruang terbuka, dia memuji Tuhan, menyembah Tuhan, dan rekan-rekan menangkap basah bahwa Daniel sedang berdoa. Setelah melihat Daniel sedang berdoa kepada Allahnya, maka rekan-rekan bertemu dengan raja dan melaporkannya agar Daniel ditangkap dan dimasukkan ke gua singa. Saudara yang kasih, berhubung raja sudah menyetujui dan pengumuman sudah distempel oleh raja, maka ditangkaplah Daniel dan dimasukkan ke dalam gua singa. Saudara yang kasih, hati raja hancur, ya, hati raja gelisah, benak pikirannya hanya Daniel. Dia tidak mau makan minum, ya, dia sedih. Rekan, karena raja sebagai rekan daripada Daniel ini sedih karena ada hubungan batin di dalam hidup mereka. Terima kasih. Apa boleh buat? Akhirnya Daniel ditangkap oleh rekan-rekannya dan dimasukkan ke gua singa. Semalaman sang raja penuh dengan kesedihan. Dia menangis sedemikian rupa. Jangan-jangan Daniel dimakan oleh singa-singa yang ada di gua tersebut. Terima kasih. Gelisah dalam hidup mereka. Dia tidak mau makan, minum, dan tidak mau dihibur oleh mungkin dayang-dayang yang ada di kerajaan tersebut. Pagi hari dia tidak istirahat dan dia mulai melihat atau datang ke gua singa. Setelah sampai di gua singa, Raja Darius memanggil dengan suara yang parau, penuh dengan kegelisahan. Dia panggil, Daniel, Daniel. Dan ada suara dari dalam gua, ya Rajaku, dimuliakanlah engkau. Saya dalam keadaan baik di sini. Karena Tuhan menyelimuti saya, memerintahkan malaikatnya untuk menjaga saya, dan singa tidak menggigit saya. Saudara yang kasih, dia panggil pasukan, tolong keluarkan dari gua singa. Dan dia katakan, rekan-rekan yang melaporkan Daniel, tangkap dia, istrinya, anaknya, semua masukkan ke gua singa. Saudara yang kasih, kan gantian musuh-musuh daripada Daniel dimasukkan, begitu dilemparkan, langsung ditangkap dan dimakan, dirobek-robek sedemikian rupa. Saudara yang kasih dalam Tuhan, suatu kejadian yang sangat luar biasa terjadi. Tapi ada pertolongan Allah kepada Daniel, karena Daniel penuh dengan roh Allah. Saudara yang kasih di dalam Tuhan, orang yang beribadah ini, yaitu Daniel, saudara dan saya, yang selalu memuji memuliakan Allah, di mana kita bersama-sama hidup dalam kerajaan Allah, maka inilah yang seharusnya kita lakukan. Daniel berhasil, dia adalah orang yang luar biasa. Dia orang yang setia kepada Tuhan, setia kepada rajanya, berdedikasi tinggi, bekerja dengan baik, dengan benar, loyal kepada raja dan sebagainya. Saudara yang kasih, penuh dengan ketakatan dan dedikasi yang luar biasa. Saudara yang kasih, Daniel diperhatikan oleh raja. Suatu pelajaran buat saudara dan saya, apabila kita ingin dikasihi oleh Tuhan dan dekat dengan Tuhan, mari kita selalu berdekatan dengan sang raja tersebut. Dan raja itu adalah Yesus, Tuhan saudara dan saya. Kalau kita bersama-sama dekat dengan Allah, kita ditolong Allah, dipimpin oleh Allah. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita bersama-sama sudah menyimak bagaimana kehidupan daripada Daniel. Maka dari itu saudara yang kasih, kita sebagai orang yang percaya dengan Tuhan, dan hari ini kita sama-sama hidup dalam kerajaan Allah, maka kita sama-sama belajar melalui kehidupan Daniel. Daniel adalah orang yang berjiwa besar, ya, orang yang luar biasa. Raja pun
hormat kepada Dia. Saudara yang kasih dalam Tuhan, hal yang luar biasa, kehidupan Daniel, setiap hari kehidupan mereka diurapi oleh Allah. Dan dia setiap hari beribadah kepada Tuhan. Setiap hari beribadah berkali-kali kepada Tuhan. Minimal 3 kali dia beribadah kepada Tuhan. Menghadap Tuhan. Saudara yang kasih. Saudara yang kasih. Ini kesuksesan daripada Daniel. Diajarkan buat saudara dan saya. Supaya kita menjadi orang yang selalu beribadah kepada Tuhan. Saudara yang kasih. Kalau kita terus beribadah, berarti kita menghadirkan Tuhan di dalam kehidupan setiap kita. Saudara yang kasih dalam Tuhan, supaya kita mempunyai roh yang selalu dipimpin oleh Tuhan dalam hidup setiap kita. Saudara yang kasih. Saudara yang kasih, mari kita belajar rajin beribadah. Ya, kapan saja setiap hari kita harus beribadah kepada Tuhan. Jangan tinggalkan Tuhan. Saudara yang kasih, ada kita dalam kitab 1 Timotius 4 ayat yang ke-8 yang berbunyi, ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Terima kasih. Berjanji Tuhan buat kita. Jangan meninggalkan ibadah-ibadah, pertemuan-pertemuan, perkumpulan-perkumpulan, di mana perkumpulan itu menghadirkan Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Mari kita sama-sama mengoreksi diri kita masing-masing tentunya, supaya kita senang beribadah. Ada pertanyaan, saudara yang kasih, buat setiap kita. Ya, mengapa kita beribadah kepada Tuhan? Ya, mengapa kita beribadah kepada Tuhan? Ada yang katakan, ya, supaya saya ditolong oleh Tuhan, saya beribadah itu. Supaya saya diberkati oleh Tuhan, makanya saya beribadah. Supaya hidup saya selalu ada sukacita. Maka dari itu saya ibadah kepada Tuhan. Terima kasih. Saya beribadah supaya saya diselamatkan. Terima kasih. Banyak orang mengatakan demikian. Tapi sebenarnya terima kasih, kita beribadah kepada Tuhan karena kita diberkati. Bukan supaya diberkati, tetapi karena kita diberkati. Saya beribadah karena saya ditolong oleh Tuhan. Saya beribadah karena saya disertai oleh Tuhan. Dan saya beribadah karena berkat Allah mengalir dalam hidup saya. Dan saya beribadah karena Tuhan ada di dalam hidup saya. Saudara yang kasih. Jadi kita ibadah bukan supaya tanda petik, tapi kita ibadah kepada Tuhan karena tanda petik kita diberkati, kita disertai, kita ditolong, kita dipelihara oleh Tuhan. Terima kasih. Mari kita sama-sama belajar seperti Daniel. Maka saudara dan saya akan menikmati berkat, penyertaan, dan damai sejahtera. Terima kasih. Tuhan memberkati buat setiap kita hari ini. Amin.